Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Oktaviani dari tingkat 1B, jurusan D3 Keperawatan Palembang. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video mengenai asuhan keperawatan terhadap pasien gangguan jiwa berupa halusinasi. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya perawat Lucy Oktaviani, senang dipanggil Lucy. Di sini saya yang akan merawat Ibu. Kalau boleh tahu, siapa nama Ibu? Nama saya Francisca. Baiklah, Bu. Apakah Ibu bersedia untuk saya periksa keadaannya hari ini? Iya, sebentar saja ya, Sus. Iya, tidak lama kok, Bu. Sekarang Ibu berbaring dulu ya, Bu. Ibu bisa buka mulut, Bu. Baiklah, sudah selesai, Bu. Bagaimana? Apakah Ibu ada keluhan? Saya merasa seperti mendengar suara suami saya terus, Sus. Dia seperti mengajak saya. Bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang suara yang sering Ibu dengar namun tidak ada wujudnya? Apakah Ibu bersedia? Di mana kita duduk? Apakah lalu berapa lama? Apakah 30 menit Ibu bersedia? Di sini saja, Sus, yang saya mau. Baiklah, Bu, kalau boleh saya tahu suara yang Ibu dengar selama itu suara apa ya, Bu? Iya, Sus, suara itu muncul seperti suara suami saya, tapi tidak ada wujudnya. Terkadang suara itu seperti ingin mengajak saya pergi entah kemana. Terkadang juga suaranya hanya memanggil-manggil saya, padahal suami saya itu sudah meninggal, Sus. Bu, saya percaya dengan suara yang Ibu dengar, tapi belum tentu orang lain termasuk saya mendengar hal yang sama. Kalau boleh tahu, kapan Ibu sering mendengar suara itu? Sewaktu-waktu saja, Sus. Pada saat apa Ibu sering mendengar suara itu? Pada saat malam hari, kadang 1 kali, tapi bisa juga 2 kali, Sus. Apakah Ibu mendengar suara itu ketika Ibu sedang sendiri? Iya, saat saya sedang sendiri, saya sering mendengar suara. Lalu bagaimana perasaan Ibu ketika mendengar suara itu? Saya merinding, Sus. Saya takut. Ya, Bu. Apakah Ibu tahu kenapa alasan Ibu dibawa ke rumah sakit ini? Saya tidak tahu, Sus. Padahal kan saya tidak sakit dan saya juga tidak gila. Apakah Ibu pernah masuk rumah sakit seperti saat ini? Iya, pernah rumah sakit Ernaldi Bahar tahun 2007. Lalu apakah ada keluarga Ibu yang sebelumnya pernah mengalami hal yang sama seperti Ibu? Tidak ada, Sus. Baiklah, Bu, apa yang Ibu alami saat ini itu namanya halusinasi. Bagaimana kalau sekarang kita belajar cara untuk mencegah suara itu agar tidak muncul? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Tapi bagaimana caranya? Caranya itu ada 4. Yang pertama itu dengan cara menghardik, yang kedua rutin minum obat, yang ketiga bercakap-cakap dengan orang lain, dan yang keempat itu dengan aktivitas. Cara yang pertama itu dengan cara menghardik. Saya akan mempraktekannya terlebih dahulu, setelah itu silahkan Ibu untuk mempraktekannya. Caranya begini ya, Bu. Ibu tutup telinga Ibu, lalu Ibu katakan, pergi, pergi, kamu suara palsu, saya tidak mau dengar. Lakukan itu sampai suara itu hilang. Coba sekarang Ibu praktekkan hal yang sudah saya lakukan tadi. Baik, Sus. Pergi, pergi. Saya tidak mau dengar. Kamu suara palsu. Bagus sekali, Bu. Bagaimana kalau kita sekarang lanjutkan dengan cara yang kedua? Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus. Cara yang kedua itu dengan cara rutin minum obat. Apabila Ibu rutin minum obat, maka halusinasi itu akan sembuh. Lalu, cara yang ketiga bagaimana, Sus? Cara yang ketiga itu dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Jadi misalkan Ibu mendengar suara itu, Ibu bisa mengajak orang lain untuk bercakap-cakap dengan Ibu, dengan keluarga atau dengan suster-suster di sini juga boleh, Bu. Apakah sampai dengan cara yang ketiga ini Ibu bisa mengerti? Iya, mengerti, Sus. Baiklah, sekarang kita belajar cara yang terakhir. Apakah Ibu masih bersedia? Iya, Sus, bersedia. Baiklah, Bu, cara yang terakhir yang bisa Ibu lakukan yaitu dengan cara aktivitas.
Misalnya saja ibu melakukan aktivitas seperti merapikan tempat tidur, menyapu, dan yang lain-lain. Dengan cara ibu melakukan kesibukan, maka ibu bisa mencegah suara itu untuk muncul. Baiklah Bu, setelah saya jelaskan keempat cara untuk mencegah halusinasi tadi, apakah ibu mengerti? Iya, Sus. Kalau ibu mengerti, coba ibu sebutkan 4 cara yang sudah saya jelaskan tadi. Caranya yaitu dengan menghardik, rajin minum obat, bercakap-cakap dengan orang lain, dan beraktivitas. Iya benar sekali Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Jangan lupa selalu mempraktekkan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Saya permisi ya Bu. Permisi Bu, selamat pagi. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Iya, namanya Suster Lucy. Iya benar sekali Bu. Bagaimana kondisi Ibu hari ini? Apakah Ibu sudah mempraktekkan apa yang sudah saya ajarkan kemarin? Sudah, Sus. Salah satunya saya sudah mempraktekannya dengan merapikan tempat tidur. Bagus sekali Bu. Lalu bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya senang, Sus, karena saya bisa mencegah suara tersebut. Kapan ya Sus, saya bisa pulang? Saya rindu dengan keluarga saya. Saya mengerti Bu perasaan Ibu. Sekarang Ibu minum obat dulu ya supaya Ibu bisa cepat sembuh lalu bisa cepat pulang. Baiklah, Sus. Nah, sekarang Ibu istirahat dulu ya. Jangan lupa untuk selalu mempraktekkan apa yang sudah saya ajarkan. Saya permisi dulu ya, Bu. Ya, Sus. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaannya? Sepertinya sudah jauh lebih baik ya. Iya, Sus, saya sudah lebih baik dan saya juga sudah jarang mendengar suara-suara tersebut. Alhamdulillah kalau begitu. Tujuan saya ke sini selain untuk memberi obat, saya juga ingin memberi kabar gembira kepada Ibu. Saya ingin memberitahu kalau hari ini Ibu bisa pulang dan anak Ibu akan menjemput Ibu. Suster serius? Iya, tapi sekarang Ibu minum obat dulu ya. Baiklah Bu, sebelum kepulangan Ibu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus. Baiklah Bu, bagaimana dengan sarapan Ibu hari ini? Apakah Ibu suka dan apakah sarapan Ibu habis? Sarapan saya habis dan saya juga suka, Sus. Lalu selama Ibu dirawat di sini, apakah Ibu bisa melakukan aktivitas sendiri, misalnya merapikan pakaian? Iya, saya bisa, Sus. Berarti Ibu bisa melakukan mandi, memotong kuku, lalu memakai pakaian sendiri ya Bu? Iya, saya bisa, Sus. Lalu bagaimana dengan waktu tidur Ibu? Saya bisa tidur dengan nyenyak. Baiklah, pertanyaan terakhir ya Bu, apakah Ibu menjawab hasil pengurangan dari 10 dikurang 5? Iya, saya bisa, hasilnya 5. Bagus sekali Bu. Baiklah, sekarang saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas kerjasamanya selama ini. Jangan lupa untuk tetap rutin meminum obat ya Bu. Ya, Sus, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena suster telah membantu saya menghilangkan halusinasi saya. Sama-sama Bu, pasti sekarang Ibu senangnya bisa berkumpul lagi dengan anak Ibu. Iya, Sus, saya sangat senang sekali saya akhirnya bisa berkumpul dengan keluarga saya. Selamat berkumpul kembali dengan keluarga ya Bu. Sekarang saya permisi. Sekarang Ibu tinggal menunggu keluarga Ibu untuk menjemput Ibu. Ya, terima kasih ya, Sus. Ya, saya permisi ya Bu. Iya, Sus.